maju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita, tapi mereka, betul. Bukan kita, tapi mereka, betul. Revolusi! Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Alhamdulillah, Pak Rismon segera ditahan. Alhamdulillah, maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter kita juga kooperatif, tetapi ternyata ada kelemahan teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. nanti akan diinformasikan Akan langsung Pak melalui email atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk
melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali nggak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRV. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan, menonton, dan memahami bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik, yang dimana video tersebut tidak pernah lepas dari kasus ijazah palsunya Jokowi. Nah teman-teman, dari cuplikan video tersebut, terdapat berbagai macam komentar netizen yang meluapkan isi hati mereka masing-masing dari cuplikan video tersebut. Kita mulai dari komentar Z yang mengatakan siapapun dia, kalau terlibat korupsi, tangkap. Komentar berikut dari Oppo yang mengatakan, tangkap Jokowi penipu dan pembohong biar Indonesia aman damai. Komentar dari Suherman yang mengatakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Komentar selanjutnya dari Guni yang mengatakan rakyat butuh pemimpin yang jujur, adil, pro rakyat. Komentar berikut dari Abdul Rahim yang mengatakan wajar kalau Jokowi itu, saya katakan manusia laknatullah, sebab dipakaikan Tuhan pakaian kehinaan yang diwariskan kepada anak, cucu, dan mantunya. Komentar berikutnya dari Sugiri Gor, ia mengatakan, udah saudara-saudara semua, kalau juga dijemput aja Jokowinya, biar polisi malu-malu rakyat yang jemput. Komentar berikutnya dari Mugi, ia mengatakan, semangat mahasiswa, hidup mahasiswa, terima kasih, kami rakyat kecil mendukungmu. Komentar dari Suhendasya mengatakan, daripada Jokowi dikejar-kejar soal ijazah palsunya, kabih ungkap korupsinya. Komentar dari Bambang Muftadi mengatakan, alhamdulillah kalau benar beritanya, karena hukum tidak pandang bulu, yang bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya. Komentar dari Mohritski mengatakan,
Siap-siap, siapapun yang membela Joki akan mendapat balasan yang setimpal. Karena sudah jelas si Joki terkorup dan merusak negara RI. Komentar dari Nasya mengatakan, hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, rakyat jadi kacau. Komentar berikutnya dari Suwartaimam mengatakan, Ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil. Mohon ya Allah, lindungilah dan berilah kemenangan dan kesuksesan kepada para pembela kebenaran dan sebaliknya bagi yang melawan kebenaran berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Amin ya Rabbal Alamin. Komentar berikutnya dari Mursalim Marjan mengatakan, hidup rakyat pemegang kedaulatan, tegakkan kejujuran, keadilan yang berintegritas demi hukum. Komentar dari Edi Saputra mengatakan, Joko Widodo itu masih kuat di negeri ini. Hukum belum bisa berjalan dengan baik. Jangan berharap Jokowi bisa ditangkap. Dia kebal hukum. Kita teruskan dengan komentar Aziz. Aziz Mora mengatakan, semoga rakyat yang cerdas tidak terprovokasi yang memicu adu domba. Komentar berikutnya dari Suratno yang mengatakan, bagus rakyat bersatu, maju rakyat, paksa adili Jokowi, kebenaran harus tegak, berdiri di Indonesia. Komentar berikutnya dari Tanto yang mengatakan, selagi masih berwujud manusia, Cemul segera tangkap, proses dan dihukum, toh berwujud manusia, bukan makhluk astral. Komentar berikutnya dari Ijul Batubara yang mengatakan, ambil tindakan tegas tapi pasti, supaya jangan melebar sampai ke anak cucu cicit kelak. Komentar berikut dari Lishar Ibrahim yang mengatakan, mari bersama berdoa yang benar, tetap benar yang salah tegakkan hukum. Kita negara hukum. Ayo semangat, jangan kendor demi anak cucu ke depan. Komentar berikutnya dari Muniroj Haidir mengatakan, polisi mana berani jemput paksa Jokowi, kecuali rakyat yang jemput. Jadi, aparat jangan suka salahkan para pendemo. Komentar selanjutnya dari Alright Labora mengatakan, hidup rakyat, mati Termul, mati Mr. Jack, mati para pembohong. Komentar berikutnya dari Asim yang mengatakan, tebar fitnah dan kebencian karena tidak didukung data valid. Siapa di balik layar? Komentar dari Eni mengatakan, semoga secepatnya ditindaklanjuti agar negara kita damai dan tentram selamanya. Komentar dari Sudi yang mengatakan, tegakkan hukum dan keadilan, termasuk terhadap mantan Presiden Jokowi, sehingga tidak menyakiti hati rakyat. Komentar berikutnya dari Sutarno yang mengatakan, KPK talut, Jokowi nggak mungkin ngusut korupsi, Jokowi dan keluarganya. Komentar dari Berlin Harahap mengatakan, sungguh biadab dan bajingan perbuatan KPK ini. KPK ini udah pasti mendapat dolar dari Joko Widodo. Kita lanjut dari komentar Mbah Joyo yang mengatakan, harus diadili karena membuat gaduh dan membiarkan kegaduhan terjadi, sehingga memecah belah anak bangsa, mantan presiden yang tidak negarawan. Komentar berikutnya dari Nuning yang mengatakan, hai yang merasa bangsa Indonesia, tetap bersatulah demi kekuatan negara ini. Banyak ulama yang disuap pengkhianat untuk memecah belah negara ini. Percayalah Allah tak akan membela yang salah, walaupun yang salah itu mempunyai uang yang tak terhingga. Banyak berdoalah demi negara, biar tetap aman, tentram, dan damai. Nah,
Teman-teman, dari cuplikan video tersebut, saya menyimpulkan komentarnya bahwa semua netizen berdoa kepada Tuhan agar kasus ini segera terselesaikan. Dan demikian saja pembacaan komentar netizen untuk cuplikan video kali ini. Dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih, salam NKRI.